radhiyallahu anhu ajma'in, yang dikatakan oleh Mas'ud radhiyallahu anhu di dalam riwayatnya. Islam Muslim dia juga menjelaskan di dalam kitab Majmu' Fatawa, dan juga ya Abdul Bar dalam kitab Jami'ul Ilm, ilmu beliau. Ya, dan ini para rahmatullah kata dan asar daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Dan juga riwayat ini sahih daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan kepada kita, "Man kana mustannan falyastanna biman qad mat." Barang siapa yang ingin berqudwa dan barang siapa yang ingin berjalan di atas sunnah, falyastanna biman qad mat. Hendaklah dia berqudwa dengan orang yang sudah meninggal. Orang yang sudah kita kenapa? Kenapa kita beruswah dengan orang yang sudah meninggal tersebut? Karena kata beliau, fa innal hayya la tu'man alaihi fitnah. Karena namanya orang yang hidup oleh rahmat Allah. Tidak ada istilahnya dia bebas, terjamin daripada fitnah. Tidak ada. Jangan kita merasa kita hidup, kita menjamin diri kita terbebas daripada fitnah. Tidak, jangan. Imma sibulan ditimpa dengan fitnah syahwat, wa imma sibulan ditimpa dengan fitnah subhat. Imma fitnah tersebut ditimpa dengan fitnah syahwat, menghambur-hamburkan syahwatnya, maaf, maksiat sebagai yang menimpa. Wa imma sibulan tersebut ditimpa dengan fitnah syahwat, ditimpa dengan fitnah subhat. Yang kedua, fitnah subhat. Imma fitnah syahwat, wa imma fitnah subhat. Dua fitnah ini perintah Allah, bisa manusia lepas daripadanya illa man asamahu Allah, kecuali orang yang Allah tabaraka wa ta'ala jaga mereka ini. Kita lepas lagi. Bulan mungkin kuat dia ketika menghadapi subhat. Syahwat sangat kuat. Di bulan mungkin kuat dia menghadapi syahwat, pertahankan dirinya. Tapi subhat tak luput. Bagaimana? Ini tak terlepas dari rahmat kehidupan. Karena itu kata beliau kepada kita, fa innal hayya la tu'man lil fitnah. Karena kita yang hidup pada rahmat Allah, tak ada yang bisa menjamin aman daripada fitnah, tidak ada. Ya? Dan keseluruhan itu berarti rahmat Allah. Tak akan bisa kita terlepas daripadanya kecuali dengan ilmu dan yakin. Tak akan bisa kita lepas daripada fitnah syubhat dan syahwat kecuali ilmu dan yakin, ilmu wal yakin. Dari dua ini. Bagaimana? Imam Muqayyim menjelaskan perkara itu dalam kitab Izalatul Lahfan, dibahas menyebar oleh beliau. Tambahkan dinukil daripada guru beliau sendiri, Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bagaimana? Dia perkara fitnah tersebut. Nah, gimana boleh kata Allah Subhanahu wa taala, fa innal hayya la tu'man lil fitnah. Nah, orang-orang yang mati yang sudah meninggal, siapa mereka? Ulaika ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka itulah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khair hadil ummah. Umat yang paling terbaik. Wa abarra quluban. Dan hati yang paling bersih, jauh daripada sifat hasad, dengki dan sebagainya berarti rahmat Allah, itu jauh daripada mereka. Wa amaqa ilman, dan ilmunya paling dalam, dia berarti rahmat Allah, ilmu paling dalam. Dari sisi mana mereka mengatakan bahwa sahabat ada ilmu, bahwa sahabat kurang ilmunya, bahwa sahabat rahmat Allah kurang boleh. Saudara sini dusta kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa aqallaha takalluban,
Dan mereka adalah manusia-manusia yang sangat sedikit ngeyelnya. Nyinyirnya sedikit. Sahabat Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana? Lanjut. Ya. Lalu kata selanjutnya, maka adalah para ulama tersebut mereka merupakan pewaris Nabi kita Muhammad SAW yang menunaikan kewajiban yang sangat penting. Apa dia? Al-balah, menyampaikan kepada umat Rasulullah SAW. Wa ta'lim wa tawjih wa bayan hududil halal wal haram. Dan para ulama mereka yang mengajarkan dan mengarahkan, membimbing umat. Allah rahmatullah di zaman-zaman fitnah, para a'immatus salat adalah merupakan qudwah, merupakan orang yang paling terdekat, dijadikan sebagai uswah bagi kita. Bukan orang-orang rendahan dan bukan para puailin, penuntut ilmu yang sigar, atau bukan para rahmatullah, orang-orang yang muta'alim, yang pura-pura belajar. Tidak. Bukan orang-orang yang belajar 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun. Tidak. Yang sudah rusak, yang sudah mendarah daging ilmu pada diri dan badan mereka tersebut. Hidup mereka dengan ilmu. Bagaimana? 7 ulama. Syekh Muhammad bin Hadi juga membicarakan kepada kita, ya, dalam muhamarah beliau ketika terjadinya fitnah untuk lihat di Timur Tengah, mungkin hitungan bulan yang lalu terjadi mudahara, kudeta di Tunis, gitu kan? Tumbang presidennya menjalar ke Mesir, ya, tumbang presidennya menjalar ke Bahrain, dan sekarang kata beliau di Libya juga tumbang. Beliau judul muhadarahnya itu at-tahdzir minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Tahdzir, peringatan kepada kita daripada fitnah yang nampak dan yang tidak nampak, yang nampak dan tidak nampak. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam demikian. Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya dan kepada para sahabatnya mengatakan, "Ista'izu minal fitan." Berlindunglah kalian daripada fitnah. 3 kali dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW kepada mereka. 3 kali. Ista'izu minal fitan. Ista'izu minal fitan. Berlindunglah kalian kepada Allah. Ista'izu billah. Berlindung kalian kepada Allah Azza wa Jalla daripada fitnah yang nampak dan yang tidak nampak. Maka sahabat Rasulullah SAW mengatakan, "Nasta'izu minal fitan ma dhahara minha wa ma batan." Secara umum diurut oleh beliau. Fitnah para rahmatullah. Ya. Subhanallah rahmatullah. Fitnah di zaman Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf. Fitnah darah, penumpahan darah kaum muslimin pada masa itu. Jangankan kaum muslimin yang awam, Sadatut tabi'in, ya, petinggi daripada tabi'in, dan bahkan anak cucu para sahabat disembelih oleh dia. Sembelih para rahmatullah itu. Tetapi suruh para rahmatullah di zaman itu, di zaman tersebut, bukan tidak ada sahabat hidup, ada. Anas bin Malik hidup pada masa itu para rahmatullah. Tapi antum lihat, dan pada masa itu tidak ada satupun ulama yang berbicara tentang Al-Hajjaj sampai mereka menunggu Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri rahmatullah tabi'in kabir. Dan kalau dari sisi turunnya dia maula, anak muda. Tapi jadi imam besar pada masa itu. Jadi imam besar rahmatullah. Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan orang yang selevel dengan beliau pada masa itu adalah Muslim bin Yasar. Imam Muslim bin Yasar itu selevel dengan beliau. Dan dua ini rahmatullah merupakan imam besar di kalangan umat pada masa itu. Dan umat tidak berbicara tentang fitnah kecuali mereka tunggu kapan Imam Hasan Al-Basri bicara. Subhanallah rahmatullah, Adam
Diajar kita oleh para ulama kibar, ulama besar mengajar kita. Ketika kita berrahmat Allah, tidak seluruh gawaiin, orang-orang yang fuqaha, umur sebagai bicara. Oleh karena itu kata para ulama kepada itu dan kepada umat mengatakan dinukil oleh beliau pada masa itu dan muhadarahnya. Kata beliau, ya, kata ulama tersebut seorang alim besar Imam Hasan al-Basri, la yatakallamu 'anil bidah illa Imam Hasan al-Basri. Tidak berbicara tentang fitnah pada masa itu dari Imam Hasan al-Basri. Sebab apa? Imam Hasan al-Basri adalah a'lamun nas, merupakan manusia yang paling pakar berbicara tentang fitnah, tentang darah, rahmatullah, tentang darah, tentang fitnah, dan kemudian tentang furud, tentang masalah kewanitaan, haid dan sekitarnya. Tunggu. Tak boleh bicara. Belum menjelaskan berumat. Bagaimana? Padahal kalau kita lihat Imam Muslim biasa, tak kubar. Kenapa dengan beliau? Tapi nggak bicara, tunggu beliau. Karena yang paling ahli pada masa itu bicara tentang dima, tentang darah, rahmatullah, ya, dan fitnah secara khususnya dari Imam Hasan al-Basri. Diajak menulis rahmatullah. Tidak setiap orang yang hadir pada masa itu, dan setiap ulama pada masa itu, atau murid-murid ulama berbicara, tidak. Dan ini seluruhnya ada tuntunan kita dari sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ada tuntunan kita daripada Imam Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak rahimahullah adalah imam yang sampai Syekhul Islam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Taqribut Tahdhib, kitab Taqrib beliau, ketika beliau mengatakan Imam Abdullah Mubarak dipuji dengan pujian yang sangat banyak, zahid, sabtun, thiqatun, berbagai macam pujian. Susah beliau menulisannya. Kata beliau meringkaskan, jumi'a alaihi khisalul khair kullu. Dikumpulkan kepada beliau ini sifat-sifat kebajikan seluruhnya. Apa yang kurang bagi beliau? Zuhud, beliau paling zahid. Kaya, beliau paling kaya. Bagaimana? Saking kayanya seluruh penduduk Malu pada masa itu berangkat haji dia bayar mendanai. Ada sekarang tidak, mungkin, ya, berangkat haji kampungnya dia mendanai. Ada depan pada masa barak orang itu. Apa yang kurang dia? Zuhud, zahid. Bagaimana? Jangan anggap zuhud itu adalah orang Sontoloyo, berjuang itu zuhud menghindar, boleh. Ya, dulu orang sempoyongan jalannya, bengkak-bengkak keningnya dengan ibadat, matanya sipit begitu, sinar berjalan kalian. Ya, Allah Subhanahu sekampung mereka lagi. Bukan satu orang doang, sekampung. Perangkat kalian betul. Bawa seluruh uang yang ada pada kalian, bawa berapa kalian punya, masukkan dalam buntilan itu, diikat di atas kantong dari kain. Apa namanya kita kasih kita jawab itu? Kampit itu. Masuk ke dalam. Si bulan mengumpulkan nih. Dikumpulkan dan masukkan karung oleh dia seluruhnya. Kata namanya. Bulan. Berangkat dia mulai dari Khurasan Perjalanan Moro itu sampai ke Mekah Madinah. Setiap perjalanan berhenti sembelih onta. Saya berhenti sembelih onta. Melihat itu bukan dekat rahmatullah, bukan kayak di sini baru itu. Negara-negara dunia itu setiap berhenti onta, kambing, onta, dijamu seluruhnya. Sampai ke Mekah, haji dan selesai seluruhnya, mau pulang, disuruh belanja ke pasar. Beliau oleh tuan istiqlal pulang. Ini betul sunnah pada rahmatullah sabar. Itu sunnah itu belikan oleh tuan istri itu. Jangan hanya kita aja pulang bawa pakai busuk buat namanya itu. Oleh pulang pada rahmatullah. Itu tanda kasih sayang kepada keluarga itu. Ada sunnah berarti tidak Muhammad SAW demikian. Siapa lah dia? Sebelum belanja kalian. Sudah selesai berulang. Begitu juga sebagaimana perjalanan mereka. Jadi pulang dengan demikian. Diberikan seluruhnya. Bagaimana? Kemudian dipanggil setelah istirahat.
setelah tenang dan fresh mereka dipanggil Rasul, uang kembali. Uang kamu kembali waktu itu. Ada Rasul biar dari dia. Apa yang kurang bagi dia pada rahmatullah? Ada. Kurang besar. Nah, subhanallah untuk rahmatullah. Ketika beliau berada di majlis Imam Sufyan bin Uyainah, Imam Al-Makkah dan guru Imam Syafi'i rahimahullah taala, Sufyan bin Uyainah, berada di hadapan beliau, rahimahullah, beliau berada di hadapan imam tersebut. Ditanya Abdullah Mubarak di majlis itu, ditanya beliau, ini Mbak, ada mantu, ya, ditanya beliau. Kata beliau, apa jawabannya? Pertanyaan itu bukan beliau tidak tahu, jawabannya bukan tidak tahu. Tapi apa kata beliau? Nuhina an natakallama inda akabirina. Lihat Tuhan rahmatullah. Nuhina an natakallama inda akabirina. Kami dilarang berdiri orang-orang yang lebih tua di depan kami. Sekarang rahmatullah, sahabat-sahabat semoga kroco-kroco rahmatullah mendudui para ulama berbicara seluruhnya. Bahkan kalau bisa di tangan. Allah bernyata kurang ajar namanya itu. Dari adab. Itu bidang belajar adab subhanallah, belajar adab. Menuntut ilmu tidak cukup ilmu saja adab. Adab dengan para ulama, adab dengan sesama teman kita belajar, adab kepada kita belajar. Bagi rahmatullah. Itu kalau masuk ke sahabat, ada penulis namanya Ahmad Zahrani, salah seorang murid yang dekat dengan Syekh Rabi. Dan saya tahu dengan beliau. Kalau bertanya dengan beliau, tanyakan, tahu. Sekarang dengan Syekh Rabi, Ahmad Zahrani, dia menulis tentang adab. Tulis tentang adab oleh dia. Jangan bilang adab itu kepada para ulama saja, kepada kita juga harus kita beradab. Kitabnya pernah kitabnya buku, baik bahasa Indonesia yang terjemahan bahasa Arab, di bahasa Arab. Dia punya adab kita kepada dia. Antum baca kitab Adab Usamnya Imam Ibnu Jamaah, dijelaskan juga ini. Kita baca buku pada rahmatullah, tidak boleh begini nih. Tidak ada adab. Cuma antum tidak ada adab dengan guru saja, dengan teman saja, tidak. Dengan kitab yang kita belajar adab tidak. Tidak boleh begini. Tidak boleh begini pada rahmatullah. Tidak boleh. Supaya rahmatullah untuk dia. Para ulama menjelaskan kepada kita apa yang kurang sebab tidak ada. Belajar adab seluruhnya. Oleh karena itu subhanallah, kecunggung yang seperti ini karena tidak belajar adab, akhirnya para ulama yang sudah tua juga ibabat oleh dia. Tidak ada yang tinggal satu pun dilecehkan dan remehkan. Oleh karena itu tidak ada adab. Tidak ada adab. Sebelum belajar kita belajar. Ya. Apabila Abdul Mubarak mengatakan demikian, ada apanya, ada contohnya sebelumnya. Abdullah bin Umar, sahabat yang mulia, Ahlul Jannah, penduduk Jannah Allah Subhanahu wa taala dan anak khalifah. Dan seseorang yang betul-betul mencontoh kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam, selalu contoh oleh dia. Tapi ketika beliau berada di hadapan Abu Bakar Siddiq, Umar radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanya kepada mereka tentang permisalan kaum muslimin, tentang permisalan seorang mukmin dengan suatu pohon. Dan pohon itu adalah an-nakhlah, korma. Misalnya para sahabat, tahukah kalian pohon itu? Para sahabat selalu mengatakan, mana dari Rasulullah SAW? Ibnu Umar tahu dia. Di akarnya terdetik itu adalah kurma. Samar, nakhlah. Tahu dia pun tidak tahu. Tetapi pada masa itu rahmatullah, tak langsung nunjuk dia. Kan ada Abu Bakar, Umar, sahabat yang lain lebih tua, itu sudah. Pulang dengan bapaknya Umar radhiyallahu anhu dan Rasulullah di jalan, dia bilang kepada bapaknya. Agak kesal Umar, kesal hati kata, kok nggak kamu jawab? Kenapa? Kata dia, karena ada kamu dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Karena ada kamu dan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, orang tua. Ini adab rahmatullah. Ini adab rahmatullah sangat penting bagi kita. Terutama adalah
kepada para ulama, kepada zumala kita yang pacaran sama menuntut ilmu, kepada para duat yang pacaran dan kita dan sebagainya, atau kepada para duat yang lebih tua daripada kita, Allah rahmat beradab kita. Kalau kita tidak beradab kepada orang lebih tidak beradab pada kita. Berjazak menjadi amal. Bagaimana? Begitu. Nah, jangan boleh berada Allah kepada wa ta'ala. Anda lihat. Ibnu Umar pada masa itu nak jawab dia. Dia bukan tidak tahu dia. Ini ada contoh pada orang. Mana tuan anda anggap artinya para ulama-ulama yang muda atau para duat yang lain diam. Mereka tu diam pada rahmatullah bukan kerana tidak tahu mereka tapi menunggu ulama lebih tua berbicara. Nah demikian pada rahmatullah sadadab juga. Nah, asal kita bicara enggak. Ada orang-orangnya. Ada orang-orang yang berbicara tak sembarangan. Ya, lanjutkan. Lalu bagaimana kepada kita? Mereka yang mengajarkan kepada umat, mengarahkan umat dan menjelaskan kepada umat batasan-batasan yang halal dan yang haram. Wa idza kana al-ulama warathatu ulumil anbiya. Dan apabila para ulama itu adalah merupakan pewaris ilmu-ilmu para anbiya, fa innahum ayat. Dan mereka para ulama juga adalah warathu qadran la'iqan, ya, warathu qadran la'iqan bihim min al-i'tibar. Apabila mereka itu para ulama itu adalah pewaris ilmu para anbiya, mereka pewaris para anbiya, al-ulama warathatul anbiya, mereka pewariskan. Maka oleh itu apabila mereka demikian, sudah tentu juga mereka juga mewarisi kadar menjilat kedudukan yang cocok dengan mereka sebagai penilaian kepada mereka tersebut. Ya asal-asalan dia rahmatullah mereka dilecehkan wal makana fi syariat, dan kedudukan dalam posisi mereka dan kedudukan mereka dalam syariat ini, maka wajiban 'ala al-ummati min ba'du ta'atihim fi ta'atillah, maka diwajibkan kepada umat ini, wajib atas umat ini, ya, setelah mentaati mereka di dalam mentaati Allah tabaraka wa ta'ala, wajib apa dia? Mencintai mereka, muwalatuhum, mencintai mereka, wa ihtiramuhum, menghormati mereka, wa sa'yu ilaihim, dan berangkat menuju ke tempat mereka, wal akhdhu anhum, dan mengambil ilmu daripada mereka. Mengambil ilmu daripada mereka tersebut di surah 5. Itu para ulama. Wajib kita kedudukannya demikian. Wa ala hadha jara salaful ummah, fa kana al ulama muqaddirina. Dan inilah yang dilakukan oleh salaf ummah terdahulu, dan adalah para ulama muqaddirin. Mereka kedepankan, mereka dahulukan. Bagaimana? Mereka kedepankan dan mereka dahulukan, ya, di dalam berbagai hal. Fa'ulatu suduril majalis. Dan mereka yang pemimpin untuk muncul di majelis-majelis ilmu. Mereka ke depan. Ilaihi marji'ul ummah. Umat kembali kepada mereka di kulli hal, dalam segala hal. Wa ma fa'uha hina yukharribuha amrun dzubani. Dan mereka tempat kita kembali bertanya, mengembalikan perkara-perkara dan urusan-urusan ini ketika dirusak oleh perkara yang memiliki hal-hal yang merusak segala macam. Mereka tempat kembali kita bertanya pada mereka, kembali pada mereka, mengembalikan perkara kepada mereka tersebut, bukan kepada yang lain, bukan dengan akal kita dan pendapat kita, tidak. Yang pula kita berprinsip, ya Ustaz, nahnu rijal wa la rijal. Ya Ustaz, mereka adalah kaum lelaki, kita adalah lelaki. Benar, kita adalah lelaki, tapi beda rahmat Allah. Ya, nah kita berfatwa pula mengatakan, ya Ustaz, mereka adalah kaum lelaki, nahnu rijal wa la rijal. Mereka lelaki, kita lelaki, mereka lelaki, kita. Tidak, beda. Bagaimana? Mereka laki-lakinya pada rahmat Allah, bentuk jantan dia, ke depan dia, ahli dia.
Kita laki-laki, para rahmatullah, segala pintar laki-laki, dia semua nggak ada. Macam beda. Ulama para rahmatullah. Dan kemudian kata beliau, "Wan-nasu fi jumlatihim ya'rifuna lahum asrarahum wa manazilahum. Thumma khalafat khulubun qalla fiha al-'ilmu wa ahluhu." Manusia para rahmatullah secara umum itu mengetahui kedudukan para ulama dan mengetahui tingkatan-tingkatan mereka, kedudukan mereka, posisi mereka, kadar mereka tahu secara umum. Kemudian muncul generasi-generasi dan orang-orang, rahmatullah, muncul generasi-generasi dan manusia-manusia yang pada masa itu qallal ilmu wa ahlu. Sedikit ilmu dan sedikit orang yang memiliki ilmu. Ya, wa nadara fi al-a'immatu jahilah. Dan kemudian sangat jarang pada masa tersebut para imam yang pakar, yang rakyat, yang ahli dalam bidangnya, kurang. Wa qalla i'tibarun nas fil qalbiyatil baqiyatil min as-sa'. Dan bahkan yang sangat menyedihkan adalah ya, sedikitnya penghargaan manusia terhadap sisa-sisa yang tersisa sedikit daripada kaum salaf tersebut. Bagaimana? Sedikitnya penghargaan mereka. Tidak ada penghargaan mereka pada para ulama tersebut. Padahal mereka merupakan baqiyatus salaf. Mereka merupakan baqiyatus salaf. Mereka merupakan sisa-sisa daripada kaum salaf. Tapi karena sedikit ilmu dan tidak paham sebagai para rahmatullah sehingga anggap enteng mereka. Ya, fala yunziluhum manazilahum bal tafarraqu fi dzalika tara'iq qidada. Dan mereka tidak memposisikan para ulama tersebut sesuai dengan posisi dan kedudukan mereka sebagai ulama. Dan bahkan mereka berpecah belah di dalam penilaian-penilaian mereka para ulama tersebut. Berbagai jalan yang bermacam-macam bentuknya. Awalan, yang pertama bentuknya adalah faqaumun ra'au anna al-ulama'a kasairin nas. Dia pernah maksudnya ada. Ya, sebagian manusia, sebagian kaum melihat para ulama tersebut di sisi pandangan mereka sama dengan manusia yang lain seluruhnya. Yang paling banyak itu perguruan tinggi Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, orang-orang rasionalisme, pengibadat akal kepada rahmatullah. Ini paling banyak. Ya. Dan di kalangan sahabat-sahabat yang bertumbuh, pemuda-pemuda bertumbuh, anggap para ulama seperti rahmatullah sama dengan manusia yang lain. Itu disebutkan bilang tidak tadi dan juga Rasulullah SAW menjelaskan dalam kitab Syarh Sunnah beliau. Sahabul Qari. Ya, nahnu rijal wa la rijal. Kita lelaki, juga mereka lelaki, kita lelaki. Bersama. Mereka bisa berfatwa, kita juga bisa berfatwa. Oleh karena itu kedua fatwa yang nyeleneh, fatwa yang rusak, fatwa buat ragu umat, fatwa menyesatkan umat. Rahmatullah, fatwa yang banyak boleh-boleh saja, tidak apa-apa, berjamaah daripada lebih baik. Fatwa. Ya. Muncul di sini pada rahmatullah dua ini tidak terlepas. Ya, ada orang yang ifrat adalah para ulama, ada yang tafrid. Tafridnya dia. Ada orang yang ifrat ghulu pada para ulama. Ghulu pada rahmatullah, sangat ghulu. Melampaui batas pada rahmatullah. Ya, na'udzubillah pada rahmatullah. Saking gurunya kepada para ulama tersebut, berbagai macam ujian dan bahkan apapun dikeluarkan oleh dia, mulutnya. Karena posisinya lebih berat dia, karena posisinya lebih berat Nabi, seorang Syiah Rafidhah melihat. Ya, ulama mereka maksum, ulama mereka adalah orang suci, bersih, tidak ada salah. Nah, ifrat kepada ulama, ghulu, ekstrim. Ada lagi yang bermuda
mudah. Ini dia yang kedua ini. Yang berapa rahmatullah dulu lihat. Banyak contoh hari ini untuk belajar. Baik kalangan Syiah, baik kalangan Haddadiyin, baik juga Mahmud Al-Haddad, baik rahmatullah. Ya, berbagai macam bentuk perbuatan mereka. Melihat ada seorang alimnya, seolah nggak ada ulama yang selain daripada di dunia. Oleh kenapa juga rahmatullah orang-orang seperti ini kata dalam temburung kepada rahmatullah. Kemudian kata dalam temburung, nampak dunia dalam saja. Ketika temburung itu dibalikkan, kita lihat ke dunia besar dia. Tidak ada tahu ulama itu aja ulama tahu dia. Ulamanya nggak tahu dia. Bagaimana nggak benar? Kembali kata beliau, laisa lahum bi syari'ati atibarun yu'li qadrah. Mereka menganggap para ulama itu sama dengan manusia lain, layak sebagaimana lainnya. Dan tidak ada bagi mereka itu di dalam syariat ini penilaian atau nilai yang akan meninggikan kedudukan mereka. Tidak ada. Bisa baca pada rahmatullah di sini. Coba jangan ngantuk. Jangan ngantuk. Tolong bawa jenazah sini. Ngantuk coba. Gimana mulai dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, falam ya'rifu bil ulama'i ra'san. Dan bahkan mereka sama sekali para rahmatullah tidak ada pengetahuan mereka dan tidak ada keilmuan mereka dan tidak ada pengakuan mereka kepada ulama sedikit pun. وفي هؤلاء سبر في الخوارج الذين لم يرعوا لسادات العلماء من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم حقه فكانت عاقبة أمرهم خسران فضلوا أضلوا. Yang pertama ini, mereka yang pertama ini para jemaah rahmatullah adalah orang-orang yang tidak mengetahui kedudukan para ulama. Mereka ini adalah orang-orang yang tafriq, menganggap ulama itu sama dengan orang awam biasa, sama dengan manusia yang lain seluruhnya. Tidak ada penilaian dalam syariat dan tidak mengangkat kepala mereka sedikit pun para ulama dan ada penghormatan. Dan mereka ini kata beliau mirip persis dengan Khawarij, persis dengan kaum Khawarij. Kharijiyin, orang-orang terorisme di dunia, orang-orang pemberontak kepada para pemimpin. Dan ingat para rahmatullah, Khawarij jangan kalian anggap bahwasanya Khawarij adalah pemberontak kepada pemimpin Islam saja. Khawarij pemberontak kepada ulama. Khawarij orang yang memberontak kepada para ulama, melecehkan para ulama, merendahkan para ulama, menghinakan para ulama, itu khariji. Pada rahmatullah. Dan kita menganggap Khawarij adalah orang yang memberontak pada pemimpin kaum muslimin, berontak pada mereka, memerang mereka, melecehkan mereka, menghinakan mereka. Anda ulama juga betul. Jangan disebut mana Khawarij, pada rahmatullah. Khawarij juga ulama. Kalau ulama itu dilecehkan, dihinakan oleh dia, bisa dimaki oleh mereka dan direndahkan kedudukan mereka, itu khariji. Terima. Bagaimana boleh oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lihat kaum Khawarij kata beliau, ketika mereka tersebut tidak memelihara dan menjaga setinggi di kalangan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hak mereka, tadi jaga mereka. Padahal mereka berguru pada sahabat. Itu dia. Khawarij yang dahulu pada rahmatullah, Khawarij di zaman Rahil awal, di zaman Qurun Mufaddalah, itu gurunya para sahabat. Kalau Khawarij di zaman ini gurunya para juhala. Kalau Khawarij di zaman ini gurunya banyak orang bodoh. Karena itu banyak semangat tadi. Lalu kenapa jauh? Maka mereka tersebut akibat daripada perkara mereka itu adalah mereka khusran, merugi. Fadallu, mereka sesat dan menyesatkan. Wa farraqu dinahum syi'an. Dan akhirnya mereka memecah belah agama dan prinsip-prinsip ideologi mereka tersebut. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Dan setiap kelompok dan golongan bangga dengan apa yang ada pada kelompok dan golongannya. Bagaimana? Ini yang pertama. Mereka yang apa tadi?
tafrid. Mereka yang melecehkan, menghinakan, meremehkan para ulama, dianggap oleh mereka ulama sama dengan orang awam diri kita ini. Ya. Yang kedua, wa qaumun qaddasul ulama. Ini. Yang kedua adalah qaumun qaddasul ulama. Mereka adalah mentakdis, mensucikan. Ifrat. Ya, mensucikan para ulama, mengkultuskan para ulama. Ya, mengidolakan para ulama melebihi kedudukannya para anbiya. Bagaimana? Ya, kamu lihat pujian-pujian kaum hadadiyin, khawarij, ya, kepada imam mereka dikatakan imam Faqalai. Lihat, Allah rahmatullah dibantah oleh sesuatu ini, dibantah oleh syekhi, dibantah oleh a'immatus salaf di Madinah. Syekh saya Imam Faqalai rahmatullah, imam jin dan manusia. Allah rahmatullah lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak mereka rahmatullah guru. Ini yang kata guru, ini yang takdis ulama. Salaf tidak pernah mengajar demikian. Salaf tidak pernah mengajarkan demikian. Ya. Wa rafa'u fawqa aqdarihim wa qalladuhum fi dinihim taqlidan mutlaqan. Mereka tersebut mengangkat para ulama tersebut di atas ukuran kadar dan kedudukan mereka. Dan taklid fanatisme kepada mereka dalam urusan agama mereka, fanatik secara mutlak. Apapun yang keluar daripada mereka dari seorang ulama, seorang alim tersebut adalah benar. Walaupun menurut Allah adalah sunnah salah. Tapi karena itu datang kepada syekh saya, banyak orang mengurus saya aja. Itu udah jawab tuh syekh itu bukan saya kami. Ini perintah Allah. Ya, coba rusak dari dua sisi itu rusak manusia manusia. Dari sisi ifrat dan tafrid. Imma dia hulu, ekstrim, wa imma dia tafrid, bermudah-mudah. Dan manhajus salaf rahimahumullah dari dua fitnah ini pada hari ini bermunculan. Pembawa-pembawanya di hari ini ada. Bukan tidak ada. Bagaimana? Ya. Syekh Mori ketika berbicara di hadapan kita. Ya, ketika saya ziarah umroh kemarin di rumah beliau, sedang tanya Ustaz Wildan. Saya Syekh Muhammad Walid. Kalau kurang saksi, telepon Syekh Bukhari. Bagaimana? Karena orang kan tak percaya. Oh, itu dari akmal, pembohong. Allah berrahmatullah. Ya. Bohong pada rahmatullah Rasul dulu. Dusta itu puncak segala dosa. Saya Allah berrahmatullah sampai hari ini insyaallah taala sangat takut dengan bohong. Karena sebelum kita takut bohong. Apalagi masalah din berrahmatullah semuanya tidak Allah betul. Ya. Seluruh umat takut. Jangan saya, kita adalah bangun takut berkata bohong. Itu bohong ya? Itu bohong. Takut pada rahmatullah. Saya ketemu langsung dengan Syekh Bukhari di rumah di maktabah. Langsung. Itu habis sholat maghrib dan isya. Sedang kalau tak percaya, telepon saya. Yang konten belakang bohong. Ada telepon saya. Rahmatullah. Saya itu yang bohong. Mereka nggak berani telepon saya pada rahmat takut dia. Dikasih betul nomor saya nanti nggak mau telepon. Saya kasih nomor saya ke Robi kepada dia. Dia minta nomor Robi, saya kasih nomor Robi. Besok katanya dia telepon enggak. Ya bagaimana saya nggak kenal dengan saya. Saya nggak kenal sudah tahu minta nomor dia. Dia tidak kenal dengan saya. Tapi saking berani juga nomor dia. Bagaimana? Saya ingat beberapa koma, Robi tidak pernah berkenal ini dengan dia. Tapi ini dipegang oleh Ustaznya, Ustaz orang India. Saya pernah kenal dengan saya, alhamdulillah. Dia dulu Pakistan, sekarang ganti India. Dari sana. Bagaimana? Namanya. Kalau antum menelponnya ini ada nomor sini. Ya, telepon Ustaz dulu baru kita bisa bicara sama Robi. Ustaz, ada Walid, ada orang tua, ada di atas telepon. Tapi tanya dulu siapa ini? Tanya oleh dia. Kalau nggak kenal, nggak mau dia.
Bagaimana? Itu Syekh Rabi. Nah, sekarang kalau ente ragu dengan berita daripada kita, telepon saya langsung. Ragu saya bawakan berita daripada Syekh Bukhari, telepon Syekh Bukhari. Ada nomornya, kasih nomor. Itu Rahimahullah, apa ada dia kasih? Telepon langsung saya. Beliau bicara depan kita Rahimahullah tentang fitnah sekarang ini. Dua ini tidak lepas kata beliau. Infrad dan tafriq. Hulu, ekstrim dan bermudah-mudah. Ekstrim benderanya siapa yang bawa? Sujaman, Hajuri kata dia. Kemudian bermudah siapa bawa satuannya, membawa benderanya? Oh, Ali Hasan dan kawan-kawannya. Teman-teman Muhammad Al-Bani rahimahullah taala. Sebut sorahatan oleh beliau. Apa yang kurang? Bagaimana? Ini betul, jelas sekarang kemudian. Ekstrim memulia para rahmatullah, mencela ulama, mencaci ulama, ya, sampai-sampai imam dakwah ini para rahmatullah dan orang tua yang paling bertua dalam dakwah ini, itu Syekh dalam kasus pada jamaah mereka. Rahmatullah, ekstrim. Yang bermudah-mudah tadi, seluruhnya dirangkul oleh dia, ahlan wa sahlan, tapi tablighi salafi, ikhwani salafi, seluruh salafi. Mudah-mudahan. Seluruh terima. Seluruhnya terima oleh dia. Bagaimana? Mubaharah, demonstrasi dalam boleh, kata Allah. Muhammad Hasan, Hizbi Sulan dari Mesir, rahmatullah, punya kaum Nabi kemarin. Salafi. Usama bin Laden, rahmatullah. Kerjanya dah kerja salafi. Allah rahmatullah, dia boleh. Sebab ini fitnah subhanallah dua ini yang keperhatian di dunia. Tak lepas ini. Ya. Taklid ulama mensucikan. Taklid betul-betul mutlakan. Taklid betul-betul membagi Musa. Falaisa ra'idul mar'i jadid. Ya. Bukan penuntut dia dalil dah, bukan dalil. Bukan dalil yang menuntut dia dah. Bukan dalil yang mengarahkan dia akan kalau Allah wa kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa dia? Balra itu qaul syekh. Bahkan dia menuntut dia dalam perkataan syekh. Syekh saya. Itu ni. Ya, kemana-mana saya Allah itu aja. Tak ada kata Syekh Rabi, baginya Syekh Fulan, Syekh ini. Kenapa itu? Kata Syekh Rabi, kata Syekh Fauzan, kata Syekh Abdul Abbas. Rahimahullah. Adalah Yahya itu urusan semua. Allah Taala sering ulang dan ini diakui oleh Syekh Muhammad bin Hadi. Kalau teman dia tanya dia. Saya bilang dari pembeliau, Syekh, saya di majelis saya bilang kepada sahabat bahwasanya saya katakan Syekh guru saya, Syekh Muhammad bin Hadi rahimahullah sudah muncul dari ulama di Saudi tahun 90-an. 90-an sudah muncul dari ulama. Dan dipuji oleh Syekh Baz. Beliau adalah gurunya. Diwasiatkan kepada para sahabat di kota Madinah ketika bertanya kepada Syekh Baz, rahimahullah taala ketika itu, ya Syekh, kami ahli Madinah, kepada siapa kamu wasiatkan kami belajar? Kata Syekh Baz pada masa itu, kalian belajar kepada Syekh Abdul Abbas, Muhammad Ali Jami, Syekh Rabi, Syekh Ubaid Al-Jadi, Syekh Saleh Suhaimi, rahimahullah. Dan pada masa itu disebut saleh. Pada masa itu sesat. Sekarang sudah sesat pada rahmatullah. Dan wahid nasabat kepada dia satu dari pemuda Muhammad bin Hadi Al-Madkhali. Belajar pada dia. Pemuda. Siapa pada masa itu rahmatullah. Itu tahun 90-an. Dunia sudah mengenal. Di Indonesia ini sudah tahu orang nama semua apa itu. Kita bawa di kota Madinah. Kita muridnya. Syekh Rabi sudah tahu orang. Yahya bin Rahmat kemarin muncul bersama mau meninggal. 10 tahun terakhir. Rahmatullah sudah jadi lebih masyhur, dibuat lebih tinggi kedua pada Syekh Rabi rahmatullah. Apa ini? Ulama yang tua, yang besar, ilmunya sudah mumpuni dan dikenal oleh umat di dunia. Ini jadi rendah. Yang ini tauhid naik pada rahmatullah. Allah berrahmat wajib itu namanya. Sudah benar. Bagaimana? Kemudian dari rahmatullah. Lalu kata beliau, jadi penuntutnya itu dalam kehidupan bukan dalil, tidak, tapi perkataan Syekh. Wa fi hadha syubhun
Ya. Dan kelompok yang seperti ini sebabun bil rawafid alladzina ja'alu a'immatahum ma'sumin. Mereka yang seperti ini mirip dengan orang rawafid Rafidhah yang mengkafirkan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu ajma'in. Mereka berhak untuk berkata demikian. Bagaimana? Rafidhah pengikut Khomeini yang mereka menjadikan para ulama mereka adalah orang-orang yang maksum. Ya, lahum maqamun, mereka memiliki tempat dan kedudukan. La yaqdu ilaihi malakul muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Mereka katakan imam kami a'immatuna, imam kami kata dia, dan Khomeini mengatakan dengan lafaznya, dikatakan dalam kitab Surah Rahmatullah, a'immatuna, imam kami, imam mereka, para ulama mereka. Lahum maqam, mereka memiliki tempat dan kedudukan yang tidak bisa dicapai oleh seorang malaikat diutus oleh Allah Azza wa Jalla, seorang nabi diutus oleh Allah Taala. Tapi ulama mereka dan imam mereka itu memiliki yang lebih tinggi daripada Khalilullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Mereka ini dengan rawafid. Oleh karena mereka hati-hati kita di dalam beragama mereka penting. Jangan asal-asalnya kita mentakdis, mengkultuskan baik seorang alim atau seorang ulama atau seorang ustaz rahimahullah. Tidak ada sunnah ini, tidak ada. Itu sunnah rawafid. Rawafid. Ya. Jangan mulai dari Allah Azza wa Jalla wa ja'alu lahu maqaman dan yablughu nabiyyun mursalun. Ya, kata beliau. Ya, orang-orang Rafidhah menjadikan dan menundukkan dan memposisikan para ulama mereka memiliki tempat yang tidak sampai kepada tempat mereka itu seorang nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla wala malakul muqarrabun. Dan juga jangan sampai tempat itu malaikat yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla yang dekat pada Allah Taala, malaikat Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Wa ta'addadat firaqu haula'i bihasbi ta'addudi suyuh. Dan kelompok yang seperti ini berpecah belahlah keadaan mereka sesuai dengan keadaan syekhnya. Syekh fulannya begini, syekhnya begini, syekh ini tinggal banyak dia. Ya, si fulan kurang mengkhususkan syekh ini tempatkan oleh dia. Si fulan mengkhususkan syekh ini kelompok kita. Bagaimana? Ya. Lalu wa ta'aqqama kullu qaumin ra'yi muqalladihi. Ya, min duni qauli Allah wa Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Sehingga fanatiklah setiap kelompok dan golongan dengan pemikiran siapa yang difigurkan oleh dia. Dia berdoa ini sudah tasdik dengan dia. Setelah dia berkata Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ini kelompok yang kedua. Ya, ini sekarang berlaku di dunia. Ya, kalau kalian mau tahu kelompok kedua ini lihat tuh zaman sekarang ini. Putus sekarang. Ya, si hayat Islam sekarang. Kemudian kalian mau pertama, ya, lihat di masuk lain, melecehkan para ulama, merendahkan para ulama, banyak terdapat pemuda yang bersujud. Bagaimana? Tapi kita pada Allah manusia di sini. Kenapa dia lepas kontrol daripada pimpinan para ulama? Tidak ada konsultasi para ulama, tidak bertanya pada ulama yang besar. Lihat ada anda melakukan jelasan dari para ulama. Lihat para ulama besar sudah mengajar kita dan didik kita demikian. Ada contoh yang sangat jelas dan melihat percaya lagi. Ya, ringkas Allah nanti saya jelaskan kitabnya. Di zaman, ya. Ketika munculnya pemikiran Qadariyah di Basrah. Ketika munculnya pemikiran Qadariyah di Basrah. Rahmatullah. Tabi'in, ulama besar pada masa itu rahmatullah. Ulama besar pada masa itu merupakan guru daripada Imam Muslim. Rahmatullah. Ya, Imam Abdul Hamid. Ya. Dan kemudian Yahya bin Ya'mar, dua orang imam rahimahullah pada masa itu. Ulama besar di Basrah. Tidak ada yang mengatakan tidak ulama besar. Tabi'in. Ketika muncul pemikiran dari Basrah,
Apakah mereka selesaikan sendiri? Hah? Mereka selesaikan sendiri? Enggak. Berangkat mereka pergi haji ke Madinah, rahmatullah, berharap nanti semoga di Madinah ketemu dengan salah seorang sahabat. Rahmatullah. Padahal pemikiran qadariyah pada masa itu, pengingkar kawakan qadar pada rahmatullah, bukan tidak tahu mereka jawabannya, sangat tahu. Tetapi yang melihat ada, wallahi ada, rahmatullah ada. Ya, sedih kita melihat para pemuda dan syabab yang muda-muda pada hari ini adab nggak ada. Nggak ada adab. Kepada para ulama nggak ada adab, kepada rahmatullah, kepada orang yang lebih kibar pada nggak ada adab, itu segala macam. Berangkat mereka ke kota Madinah. Berangkat mereka. Subhanallah, Allah mentakdirkan ketika mereka masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam berpapasan dengan Ibnu Umar. Berpapasan dengan Ibnu Umar. Mereka jalan sempit, Ibnu Umar tengah-tengah berdiri di kanannya. Masuk masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah mereka mengatakan semoga yang menjadi jubirnya adalah teman saya. Itu juga salah satu kali mengatakan demikian. Rupanya jubirnya sahabat mereka bicara, dijelaskan kepada mereka, ya Ibnu Umar, ya Abu Abdurrahman, telah muncul di Basrah satu pemikiran tentang qada dan qadariyah. Bagaimana? Atau lihat hadis Rasul Muslim dari Kamar 35 ini jelas beliau. Ya, dikatakan oleh beliau, jawaban sampaikan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka, kata Ibnu Umar, bari'um minhum. Ya. Wa haula qur'anun ini dan Islam mereka pasti pada mereka, dan teman pasti pada mereka sampai mereka beriman dengan kabar qadar. Kalau mereka tidak beriman dengan kabar qadar, Islam mereka pasti pada mereka. Dan Ibnu Umar pasti pada mereka, dan mereka berbagi pada saya. Antum lihat dari Basrah, berangkat mereka yang ganti ke kota Madinah dan masyarakat umrah lagi. Mereka ulama. Tapi karena apa? Dijelaskan perawi rahmatullah karena masa itu masih hidup para sahabat. Masih hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih hidup para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Mereka dari. Dan mereka pada masa itu bukan tidak ketemu sahabat lain, ketemu sahabat lain. Rahmatullah. Mereka ketemu dengan para sahabat yang lain, dan bahkan mereka ketemu dengan Abu Sa'id Al-Khudri. Tetapi mereka melihat yang paling a'lam. Rahmatullah ada tidak ini? Ada pelajar itu. Dilihat oleh mereka yang paling berilmu di seluruh mereka tersebut. Siapa dia? Umar, Abu Abdurrahman. Sebab rahmatullah. Ya. Atau lihat lagi kejadian setelah itu di Basrah juga. Di Basrah juga. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu dan Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari rahmatullah ketika melihat di Masjid Basrah pada masa itu orang-orang masyarakat Mesir berjamaah di masjid pada masa itu. Maka dijian itu. Dihitung oleh dia, Subhanallah mi'atan, Ghalilullah mi'atan, wa kabirullah mi'atan. Bertakbirkan kepada Allah sekali, baca la ilaha illallah sekali, baca takbir sekali, dihitung itu. Mau maka satu. Abu Musa al-Asy'ari ketika melihat itu, ketika melihat kejadian itu, bukan langsung diadili depan enggak. Bukan langsung diadili. Pergi dia ke rumah Ibnu Mas'ud. Subuh, belum lagi masuk subuh pergi dia. Di depan rumah itu Mas'ud sudah berdiri, sudah duduk para sahabat lagi, para sahabat Ibnu Mas'ud berbaringnya untuk membawa beliau ke masjid. Kemudian keluar Ibnu Mas'ud. Diceritakan oleh Abu Abdurrahman, diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari begini. Ya, diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari rahmatullah kepada beliau bahwa di masjid ada begini dan sebagainya. Bagaimana? Musa bin Amr bin Mas'ud, bahwa saya melihat di masjid begini. Cerita dari kejadian itu. Kata Ibnu Mas'ud, kenapa kamu tidak mengadili mereka? Kenapa kamu tidak mengadili mereka? Apa jawaban beliau? Intizarur rakyat.
saya menunggu pendapat dan pandangan kamu. Rahmatullah. Abu Musa al-Asy'ari dan Ibnu Mas'ud itu berpakat. Tapi para rahmatullah lihat. Beliau untuk para sahabat tapi mendahulukan orang yang lebih berilmu daripada beliau. Ya, ada pula kemudian yang para rahmatullah. Oleh karena itu baca, para rahmatullah baca. Tentang hadis tersebut jangan kena hafal saja. Hafal saja bahwa para rahmatullah beliau namanya itu. Ya, apa dibaca di telaah. Lihat cara para ulama bagaimana ini kedudukannya dan apa fawaid terkandung dalamnya. Jangan jadi kebanggaan bagi orang fulan. Kata Allah Syaikhun Kabir. Terbesar apa Bukhari Muslim. Di India para rahmatullah ditanya, "Kita kalau lihat tapi kuburiyun kerjanya." Bagaimana? Kutub sita, seluruh kutub sita hafal oleh dia. Tapi mana dia kuburiyun dia, pada kubur dia. Bagaimana? Itu yang berdalil. Jangan untuk berdalil dengan kesal beribadah, banyak ibadat. Khawarij banyak ibadahnya. Bagaimana? Ini adalah ilmu dan amalan yang muwafaqah sunnah. Walaupun sedikit ini. Sebab bagaimana boleh kenal Allah Subhanahu wa taala? Ini seperti ini banyak Allah harus kita. Artinya kita sebagai seorang dai, seorang ustaz, seorang awam, penuntut ilmu, harus begitu kita bisa Allah. Yang kita jalan sendiri saja, jalan dewi kita orangnya. Kemudian kita pecahkan sendiri, kita olah sendiri, kita pecahkan sendiri, kemudian kita pecahkan sendiri. Allah Subhanahu kalau tidak terbimbing oleh para ulama, kemungkinan besar ada membimbingnya sendiri. Kalau ulama yang bimbingnya. Kalau nggak dibimbing oleh para ulama, jin membimbingnya. Sehingga keluarlah pendapat-pendapat yang nyeleneh, yang aneh-aneh oleh Allah. Yang tidak ada ulama mendahulunya. Sehingga para rahmatullah dalam berfatwa berpendapat. Kalau tidak ada ulama mendahului kita, jangan kita berpendapat. Nanti orang tanya kepada kita, man sabaq kepada salah. Siapa mendahului kamu di kaum salah? Siapa? Ada ulama mendahului kita atau tidak? Tapi itu berfatwa. Kalau kita berfatwa, harus ada ulama mendahului kita dan kita fatwa sendiri. Tidak boleh. Tapi pendapat apapun dia dalam syariat ini. Walaupun ulama mendahului kita itu satu orang, apa salah? Pasti akan mendahului kita. Tetapi kalau tidak ada, Allah rahmatullah itu syar. Tidak benar, itu salah. Walaupun benar menurut dia, salah. Itu dia pernah rahmatullah. Ya, apa jalannya namanya lihat. Ya, masalah itu lah. Sekolah, pembayaran pondok. Kalau istilah permasalahan kita ada usum. Ya, bayar per bulan bayar per bulan sekian. Rahmatullah. Itu infak itu bukan tidak infak itu. Infak sederhana rahmatullah. Bang, tidak ada bid'ah dulu bid'ah. Boleh bayar rahmatullah. Terus ada makan apa itu? Makan apa itu dia? Rumput rahmatullah boleh. Ya, apa rumput itu? Terus kuburan aja tuh mana dia? Istrinya sakit, anaknya sakit. Apa yang kasih pada dia? Yang kosong gitu. Yang maklum bicara mengenai rahmatullah. Para ulama tidak pernah membahas seperti itu. Tidak ada. Tidak ada para ulama membahas mengenai rahmatullah bahwa sepeda. Tidak ada itu. Bahwa klasikal sekolah adalah haram. Tidak ada. Sekarang kajian mana-mana itu aja. PP sekolah. Tauhid apa yang disampaikan? Ada Rasulullah SAW dulu dakwanya. Kulu SPP ada. Tidak ada ini. Tidak ada kulu la ilaha illallah. Bagaimana? Ini Ustaz. Dan Imam Ahmad sudah mau diwati. Dari dulu diwati Imam Ahmad. Iyaka tatakallam fi masalah tidak. Sama kamu tidak salah. Hati-hati kalian tinggalkan jauhnya kalian berbicara tentang suatu perkara yang tidak ada mendahului kalian dari kaum salah. Kalau kita berbicara tentang suatu perkara, tidak ada seorang ulama salah mendahului kita, jangan berbicara kata Imam Ahmad. Jangan berpendapat. Apapun dia para rahmatullah. Tidak boleh kita bicara berpendapat itu kalau tidak ada ulama mendahului kita. Tapi kalau ada ulama mendahului kita, baru kita bicara. Jangan kita menjagokan diri kita, memposisikan diri kita sebagai para alim, berpendapat nih pendapat saya kalah pendapat ulama besar.
Rahmatullah. Kalau berbicara jangan. Tidak ada ulama mendulu kita bicara berbicara. Kalau tidak jangan. Tidak boleh, dilarang oleh Rahmatullah. Ya. Dan juga kepada Allah Taala. Yang ketiga, tadi dua. Yang ketiga, qaumun ra'au ulama manzilatan. Satu kaum mereka melihat bagi ulama itu ada kedudukan. Walakinnahum lam yu'amiluhum bi'tibarihim basaran yaqa'u minhum al-khata' wal hawa. Bal ta'amalu ma'ahum bighairi maqayis basariyah. Fama in yaru khata'an min 'alimin hatta yu'azzimu dhalika al-khata' wa yuqaddiruhu ويضخموه ويطير به في الناس كل المطار. Yang ketiga berarti rahmatullah bentuknya adalah manusia satu kaum melihat para ulama itu punya kedudukan, ada kedudukannya. Lihat ada kedudukannya. Akan tetapi mereka ini tidak bermuamalah kepada ulama itu sebagaimana ulama itu adalah manusia. Sebetulnya rahmatullah, para ulama juga manusia, bukan malaikat. Bagaimana? Ya, manusia. Yang qaumin wal khata' wal hawa. Bisa terjadi pada mereka itu kesalahan dan hawa. Bisa saja. Manusia. Mereka manusia. Bisa terjadi kesalahan pada mereka. Bisa terjadi bagi rahmatullah bentuk mungkin kepengaruhan hawa. Bagaimana? Bahkan mereka ini ta'amalu ma'ahum. Ya, mereka ini bermuamalah dengan mereka tersebut tanpa muamalah dengan kiasan-kiasan, ukuran-ukuran, wazan-wazan sebagaimana muamalah syariah manusia. Fama in ra'au khata'an, maka takkanlah dia melihat satu kesalahan dari seorang alim itu. Nampak kesalahan oleh dia. Nampak kesalahan dia dari seorang alim. Sampai kesalahan itu yu'azimu, dia besar-besarkan kesalahan itu. Ya, dia besar-besarkan oleh rahmatullah, dia agung-agungkan, dia besar-besarkan, dia pahamkan. Ya, bangkit. Ya, dia bengkakkan kesalahan itu besarnya. Kemudian kesalahan tadi dia sebarkan kemana-mana seluruh dunia, seperti burung menyampai kemana-mana orang dunia. Jadi rahmatullah. Al-ahad ini sebab Imam Malik sudah mengatakan kepada kita, kullun yu'khadh qawira illa sa'ba hadha qawla. Siapapun manusia, perkataannya, pendapatnya bisa dipakai, itu bisa cepakan. Kecuali Rasulullah SAW dari kubur ini beliau meminta kepada kuburan dan kita Muhammad SAW. Mereka enggak. Nampak kesalahan seorang alim dibesarkan oleh mereka, dilemparkan ke seluruh dunia. Tidak dia tahu bahwasanya seorang alim itu juga manusia. Subhanallah. Yang namanya ulama manusia. Kita salah, kita benar dia. Kesalahannya diambil, kita tinggalkan. Kebenarannya berjamaah ambil. Wallahi rahmatullah, kalau kita melihat ya kesalahan dan antara ulama berrahmatullah, itu aib kita hitung. Dan para ulama insyaallah taala kesalahan yang terjadi oleh pada mereka tersebut biiznillah tabaraka wa taala akan terhapus dengan kebajikan yang dilakukan. Mana ulama tidak salah subhanallah. Dan para sahabat saja fatwanya ada yang jadi pegang. Ada. Tetapi yang demikian itu terhapus dengan sahabat mereka, dengan persahabatnya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga bukan sengaja, bukan ingin salah. Tidak ada seorang alim yang bersifat pada rahmatullah ingin melakukan kesalahan sengaja. Tidak ada itu. Jangan malah alim. Kita awamnya tak mau. Kita awam saja tak mau gitu. Melakukan kesalahan sengaja. Apalagi seorang alim subhanallah. Setelah pada dia. Mudah-mudahan subhanallah dengan ya kebajikan dia lakukan itu terhapus seluruhnya. Dan kita menjadi seperti ini.
pengikut Mahmud Al-Haddad. Ya, Imam Al-Hajar Al-Bidah. Rahmatullah. Imam Baihaqi Al-Bidah, Ibnu Hazm Al-Bidah, Imam Nawawi Al-Bidah. Tidak boleh kita mengucapkan rahmatullah kepada mereka karena mereka bidah dan sebagainya. Ta'an pada ulama, celaan maksiat-maksiat. Itu jadi buah bibir bagi mereka keseharian. Pengikut Mahmud Al-Haddad, Haddadiyin demikian mereka rahmatullah. Bagaimana? Selalu mengatakan subhanallah, insyaallah ta'ala Ibnu Hajar, Imam Nawawi dengan kebajikan mereka khidmat kepada sunnah yang tidak ada bandingan dan tandingan sampai hari ini. Mudah-mudahan menghapuskan kesalahan mereka tersebut. Terdoa mereka. Tapi kita jadi ngomong bibir. Rahmatullah, kesalahan itu adalah rahmatullah, ada benar. Sebab, ya. Nah, mereka demikian keadaannya. Dimana mulakan oleh Allah Azza wa Jalla, kaum jama'u baina mutanaqidain. Mereka ini mengumpulkan di antara dua tanaqud tadi. Ya, dikumpulkan oleh mereka dua orang tadi. Ta'zimul ulama bija'lihim bi manzilati man la yatasawwaru minhu al-khata' wa la yuqbal. Yang pertama adalah pemuliaan mereka. Mereka memuliakan para ulama dan memposisikan kepada mereka tersebut suatu kedudukan yang tidak terjangkau dan tidak tergambar daripadanya suatu kesalahan dan tidak terima kesalahan. Rahmatullah. Ya, la yatasawwar minhu khata'. Mereka tidak. Artinya mereka menggambarkan bahwa ulama itu tidak boleh salah. Nah, itu dia. Kalau salah dia tidak terima. Digambarkan oleh mereka itu ulama itu tidak boleh salah. Kalau salah tidak terima. Bagaimana? Ihdaru makalatul ulama bil kalam anhum in akhta'u wa tadhhirihim wa ta'birihim wa ta'yirihim. Kemudian bentuk yang kedua adalah menghancurkan posisi dan kedudukan para ulama tersebut bil kalam, yaitu dengan membicarakannya. Lihat, kalau ada kesalahan para ulama itu dibicarakan di mana saja. Internet yang melihat rahmatullah. Ya, oleh karena itu kata semua Muhammad bin Adi rahmatullah saya mengatakan, lihat sekarang ini menulis seluruhnya. Tapi orang paling dungu, orang paling bongak, rahmatullah, orang paling bodoh, wanita, laki, muda, anak, tulis dulu internet. Tulis dulu. Kepentingan sama, ya, sama-sama apa? Sama-sama membela seks saya. Terima. Sama-sama membela seksnya. Padahal mereka juga sama mereka bagi Allah bentuk-bentuk sebenarnya. Sama juga. Bapak dia menusuk. Bagaimana? Nanti lihat internet, baca dan itu. Ya, kalau tentang saya jangan dengarnya. Tentang saya, tentang Muhammad, tentang Rukman. Biar orang bola saling mengatakan Jumlahnya ulama saya seluruh ulama dia sampai orang ada belajar pernah ada benar ada jangan ulama ulama diri ini penawaran sama saja. Kalau itu mereka mengatakan hadis dari Rasulullah atau sahabat itu tidak ada yang tersahabat, ada yang semua orang ini tak ada masalah. Ya, tapi kan saya nampak dulu dan boleh pada saat ini berikan. Kalau kita boleh turun. Pada saat ini memang boleh dulu. Tapi memang mereka karena sudah kita berkumpul
Nah ini. Subhanallah itu kalau maksudnya mereka merasa malu, dia berikan yang maksudnya yang malu. Itu adalah tidak malu. Itu kalau kita ini umpama saya ini Allah memberikan dan memberikan menunggu. Itu. Padahal itu orang yang sudah ya, jiwa semangat, akidah, ibadah, akhlak, tidak dulu. Jadi kalau orang pakai mobil dulu itu, orang mobil sendiri, dan orang ini bisa menjauh dari apa sendiri dulu. Kalau dulu bisa seperti bagaimana dikata burung nggak boleh. Ya, nah. Lalu kembali kepada para ulama sujud, dihancurkan kedua para ulama. Tadi dengan berbicara dan membicarakan mereka di berbagai majelis. In akhtau. Kalau ulama itu salah, dibicarakan itu. Wa tafsir, disebarkan. Sobek. Hati sahabat macam Raja Rahmatullah wa Sadaqah. Wali kita mengatakan, ya, benar wali kita mengatakan Raja Rahmatullah, ya, anna Yahya al-Hajuri, ya, masdaq da'wah nabiyyah fi jami'il alam. Yahya al-Hajuri tersebut mencabik dakwah salafiyah di seluruh dunia. Maka ahadan, wala Muhammad, wala Bukhari, wala Muslim. Tak ditinggalkan wala Muhammad, wala Bukhari, wala Syu'bah. Habis dibabat oleh dia. Kalau Syu'bah kelainannya, ditunggu perjalanan dia. Orang tua pada orang Syu'bah itu sudah hampir 70, nomor sebab 70-an. Cucunya dijual. Ada macam cucunya dijual pada dia. Bicara juga. Muhammad mengatakan jika tanya Syu'bah Hizbi sekali, kata Muhammad pada penanya, Hizbi apa dibawa oleh dia? Ikhwani dia, Tablighi dia, rahmatullah, atau dia Turafi, mengajak kepada Turafiyah, pengikut Ihya Turaf. Ada dakwah demikian. Yang kita tahu tidak punya mulai dari dulu, tapi sekarang Syu'bah mengajak kepada sunnah, membela sunnah, mengajak sunnah, membela para ulama sunnah, itu dakwah ya. Nah, di mana kalian mengatakan Hizbi? Di mana pada Allah? Apapun juga. Sebab, ya. Nah, kemudian apa lagi? Disebarkan ta'yirihim, menghinakan mereka, melecehkan mereka. Bagaimana? Hadza yakhtaliful, ya, idza lam yakhtaliful khata'a, ya, wa yasta'inuhu fa in fa'alu fadzalika amrun a'zam wa ajra wa akhtar. Ini pada rahmatullah, ya. Hadza idza lam yaqtal al khata'a wa yasta'inuhu, ini pada rahmatullah apabila kesalahan tersebut tidak diada-adakan oleh mereka, ya, dan tidak pada rahmatullah mereka sengaja mereka lakukan. Bagaimana kalau seandainya kesalahan itu dilakukan oleh mereka sengaja? Tentu bahaya besar bagi rahmatullah. Akibat. Ya, yang nampak demikian sebenarnya rahmatullah sudah demikian kepada mereka. Kesalahan itu dibuktikan oleh mereka. Itu yang tidak sengaja itu. Bagaimana kalau seandainya ulama nampak oleh dia melakukan salah saja? Kepada lagi pada rahmatullah melihat, ya. Itu penjelasan beliau kepada kita tentang sikap atau kedudukan manusia dalam para ulama pada rahmatullah. Kita masuk saja ke bab yang baru dalam Al-Quran. Buka halaman 19. Ya, halaman 19. Nanti penjelasan di belakang ini insyaallah kalau yang kesempatan Pak Masrur insyaallah dia selesaikan bab-bab mukadimah bagus itu. Kita masuk ke bab yang manhum ulama, bukan al-mabahatul awal. Al-mabahatul awal, pembahasan yang pertama, manhum ulama. Siapa yang dikatakan para ulama? Siapa yang dikatakan yang berhak dikatakan ulama? Ada beliau kepada kita, para muallif Allah Ta'ala, al-mabahatul awal manhum ulama. Al-ulama umuruna bi syar'illah, المتفقهون في دينه العاملون بعلمهم على هدى وبصيرة
الذين وهبهم الله الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا والعلماء الذين جعل الله عز وجل عمادته عليهم في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا. Ya. Kata beliau, pembahasan yang pertama daripada kitab ini, siapa yang dikatakan ulama itu? Ini jangan ngantuk. Kan biasakan kalau majlis kepala begini, jangan besok sampai sini nanti sampai sini dia. Karena Ustaz. Kalian kalau dengar CD Ustaz, kadang-kadang Ustaz ada mau dia baca di pokok kan, itu ada ngantuk itu. Bagaimana? Ngantuk coba, kenapa lu baca gitu? Majlis yang boleh ngantuk, majlis tablik boleh ngantuk. Ya, orang tidur dulu di bahasa Kina gitu. Orang bahasa Kina ada bodoh orang besar. Kalian, yang biasakan kalau gini tuh dekat itu, ya ke depan. Bagaimana? Itu hilang nanti. Yang biasakan tuh sebab tak baik. Majlis yang kita buka adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya, majlis gila orang para malaikat. Bersabar, duduk. Sampai duduk subhanallah. Tak lama paling orang 2 jam, setengah 3 jam. Tak lama itu. Tempat kerjanya dan tak lama atau yang duduk. Tak lama itu. Ya. Kata beliau, al-ulama yang dikatakan ulama adalah al-arifuna bi syar'illah. Orang-orang yang betul-betul mengetahui tentang syariat Allah. Orang-orang yang mutafaqihuna fihi, orang-orang yang tafaqquh, mempelajari agama Allah tabaraka wa taala. Manusia-manusia yang beramal dengan ilmunya ala hudan wa basirah. Beramal tentang di Islam itu ala hudan. Di atas petunjuk wa basirah dan ilmu. Ya. Dan mereka-mereka ini adalah manusia-manusia yang Allah tabaraka wa ta'ala menghibahkan, menghadiahkan dan menghibahkan kepada mereka hikmah. Ya, ilmu. Allah jil wa yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang telah diberikan hikmah kepada dia, ilmu, kitab dan sunnah, maka sungguh-sungguh dia telah diberikan kebajikan yang sangat banyak kepada dia. Itu dikatakan ulama. Dan kemudian ada beliau al-ulama'hum. Tentuin di lain, ulama itu adalah mereka-mereka yang dimana Allah Jalla wa'ala menjadikan mereka-mereka itu sebagai yang ini ya, tonggak-tonggak agama ini. Bagaimana? Tiang-tiang bagi manusia di dalam memahami di sini mereka dijadikan oleh Allah Azza wa Jalla sebagai sandaran bagi manusia di dalam masalah fikih, masalah ilmu, masalah fikih dan perkara-perkara din dan dunia. Subhanallah Allah. Din dan dunia. Yang kita anggap ulama hanya tahu tentang masalah haid dan nifas saja enggak. Cuma tahu dulu ilmu pada rahmatullah kitab dan sunnah yang dipahami oleh mereka ala bani salafus saleh dan fatwa mereka pada rahmatullah kemudian perkara-perkara terjadi di antara kita khusumah, perselisihan, perkara-perkara sebulan cari jodoh dan cari jodoh pada rahmatullah pada hari zaman jadi ini. Para ulama ditelepon oleh para ustaz telepon oleh dia. Ada pertikaian di antara masalah ini, masalah itu dan kawan pada ulama yang rahmatullah. Bagaimana? Nah, kemudian juga al-ulama wal ulama di sini lain fuqahaul Islam. Mereka adalah merupakan fuqahaul Islam. Tapi orang-orang yang paling paham tentang Islam ini. Wa man darat al-futya ala aqwalihim bainal anam alladziina khassu istimbatil haqq. Dan mereka-mereka yang berkisar dan beredar fatwa menurut perkataan-perkataan mereka.
Di dalam perkataan mereka itu fatwa baru beredar di antara seluruh manusia, bagaimana Allah, dan mereka adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Allah Taala untuk istinbat hukum, untuk mengambil konklusi daripada hukum ini bagaimana, ya. Wa hum bi dhabt qawaid halal wa haram. Mereka adalah orang-orang yang menaruh perhatian sangat khusus dan sangat paham tentang mengambil kaedah-kaedah, ketentuan-ketentuan dalam perkara halal daripada yang haram. Wal ulama hum a'imah, dan para ulama mereka adalah a'immatud din, imam di dalam agama ini. Imam, ya, nalu hadhihi manzilatul 'azimah bil ijtihad was sabar, dan mereka mendapat dan menerima kedudukan yang sangat tinggi ini dengan sabar dan yakin. Bersungguh-sungguh, sabar, yakin. Dengan kesungguhan mereka, dengan kesabaran mereka, dan keyakinan mereka, sehingga mereka mendapat kedudukan sebagai seorang alim. Allah tabaraka wa ta'ala katakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina. Kapan? Lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah Jalla wa Ala mengatakan, wa ja'alna minhum, dan kami telah jadikan dari kalangan tersebut a'immah. Kami jadikan dari kalangan mereka itu a'immah, imam-imam, pemimpin-pemimpin, ulama berrahmatullah, yahduna bi amrina. Mereka itu berjalan, berpetunjuk di atas tuntunan perintah kami dan ajaran kami. Bagaimana? Ya. Kapan itu mereka jadikan demikian? Lama sabaru. Dan tak kala mereka sabar. Sabar pertama. Wa kanu bi ayatina yuqinun. Kedua adalah ketika mereka yakin. Kita baca kitab Ibnu 18. Ya, karya Imam Qayyim ditahqiq oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dan Muhammad Al-Bani Situl, walaupun saya ada juga masuk dalam ya. Ada Allah tabaraka wa taala. Ya, Imam Qayyim menjelaskan kepada kita dalam kitab tersebut pada rahimahullah, Sami'tu Syaikhi. Beliau langsung mendengar guru beliau yaitu Imam Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kata beliau, bisabar wal yaqin tunalul imamatu fihi. Tunalul imamatu fihi. Bisabar wal yaqin, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bisabar wal yaqin, dengan kesabaran dan keyakinan itu akan didapatkan kedudukan dan keimaman di dalam agama ini. Bagaimana saja? Ya, mengklaim ada tersebut. Wal ulama para rahmatullah warasatul anbiya. Pada beliau di sini kami mengajarkan wal ulama hum warasatul anbiya. Para ulama adalah merupakan pewaris para nabi. Warasu anhum an ilma. Mereka mewarisi para nabi dan para anbiya tersebut ilmu. Fahum yahmiluna fi sudurihim. Dan mereka itulah yang membawa dan memikul ilmu itu di dada-dada mereka. Wa yantabi'u fil jumlah ala a'malihim, dan dipraktekkan secara jumlah, secara besarnya di dalam amalan-amalan mereka. Wa yad'una ilaihin nas, dan mereka ajak manusia kepada ilmu tersebut. Bagaimana? Ya. والعلماء هم الفرقة التي نظرت من هذه الأمة لتتفقه في دين الله ثم تقوم بواجب الدعوة ومهمة الإنذار. Dan ulama mereka inilah sekelompok dari kalangan umat ini yang berangkat menuju berpergian dalam rangka tafaqquh, mendalami agama Allah Tabaraka wa Ta'ala ini. Ya, kemudian setelah itu kelompok ini pulang, ya tunaikan kewajiban dakwah
dia tunaikan kewajiban untuk mengingatkan umat. Itu rahmatullah. Kalau bukan ulama, so rahmatullah, kalau bahain kita sebab. Kalau tidak ada wujud ulama, jadi manusia, jadi hewan kita menjadi manusia. Nah, kalau ulama, so rahmatullah, tidak ada sama dengan hewan kita, tidak ada tuntunan, ada bimbingan. Oleh karena itu, rahmatullah, Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah taala juga menjelaskan kepada kita bahwasanya orang-orang yang sudah waqiah, biasa waqiah, mencela para ulama, itu targetnya bukan ulama rahimahullah, bukan syakhsianya, bukan pribadinya, tak, tapi ajaran dia. Ajaran dia itu ditargetkan supaya apa? Kalau ajarannya sudah tidak disenangi, tentu pribadinya tidak disenang lagi nanti. Ajaran yang dia bawa itu target itu. Ajaran yang dia bawa kepada rahmatullah itu ditargetkan oleh mereka untuk dilecehkan. Kalau ajarannya sudah dilecehkan, pribadinya otomatis dilecehkan. Dibutuhkan apa dia? Tidak thiqah, tidak percaya kepada para ulama. Kalau umat tidak percaya pada ulama, Allah subhanahu wa ta'ala dengan siapa kita lagi percaya? Kalau dengan ulama kita tidak percaya lagi. Hilang ketika kita, hilang kepercayaan kita. Pada siapa percaya lagi? Siapa yang kita percaya dalam umat ini? Ya, kalau pewaris para nabi subhanallah dilecehkan, itu ujung-ujungnya nanti sama-sama dilecehkan juga. Karena mereka pewaris para nabi. Allah subhanallah, orang-orang seperti ini, Syekh Utsaimin menjelaskan kita subhanallah, akhir hidup dan hayatnya su'un, jelek. Karena mereka zalim. Mereka zalim. Membalimi para ulama rahimahullah. Ya. Allah tabaraka wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimahullah dan para malaikatnya hatta al-haitan sampai ikan-ikan di lautan dan rahmatullah dan di lautan seluruhnya minta ampunnya dosa-dosanya. Sekarang itu yang kita cela, kita mati, kita cinta Allah. Kita lecehkan. Kalau rahmatullah itu tidak ada kurang ajar banyak. Rusak. Ya. Nanti lihat Allah tabaraka wa taala mengatakan wa makana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falawla nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqqahu fi wa yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'annahum yahdharun. Bagaimana? Kata Allah tabaraka wa taala wa ma kana al-mu'minun, tidak pantas bagi kaum mukminun tersebut untuk berangkat ke Madinah seluruhnya. Dan alangkah pada rahmatullah kalau seandainya sekelompok nafar itu sekelompok ta'ifah, sekelompok daripada kelompok tersebut dan golongan tersebut, ya, berangkat mereka dalam rangka litafaqahu fihi, berangkat dalam rangka untuk mendalami agama ini. Tidak seluruhnya sudah berjanjian pada rahmatullah, ada kelompok yang khusus berangkat dia menuju negeri ini, memahami din. Supaya apa? Supaya nanti mereka pulang mengingatkan kaumnya, memberikan indar, basyira wa nadhira, dan semoga kaumnya kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Semoga kaumnya yahdharun, ingat dan paham. Ya, ketika mereka kembali pada musim ilmu, ya, mereka berikan peringatan, lalu yahdharun. Semoga kaumnya ingat dan memahami dan mengerti. Subhanallah. Kemudian juga wal ulama hum hudatun nas alladzina la yakhlu zamanun minhum hatta ya'ti amrullah fahum ra'su ta'ifatul mansura ila qiyam as-sa'ah bi qouli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para ulama hudatun nas, mereka adalah pembimbing-pembimbing, penuntun. Mereka adalah manusia-manusia yang menunjukkan mereka, yang membimbing manusia kepada kebenaran, menyampaikan hidayah kepada mereka. Namun menanamkan hidayah kepada hati kita, Allah Jalla wa'ala. Bagaimana? Ya, yang tidak pernah kosong masa daripada mereka itu. Tetap mereka ada. Tetap mereka eksis pada rahmatullah sampai datang hari kiamat. Dan para ulama tersebutlah
yang dikatakan pimpinan-pimpinan dan petinggi-petinggi daripada Ta'ifatul Mansurah berkata bahagia. Golongan yang selamat, kelompok yang dimenangkan oleh Allah Azza wa Jalla, kelompok yang diberjayakan oleh Allah Azza wa Jalla, ya, kelompok yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla penumat sebagai orang-orang pemegang sunnah, ya, Ta'ifatul Mansurah berkata bahagia sampai datang hari kiamat. Sudah berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu qa'imatu min ummati qa'imah bi amri Allah la yadurru man khadalahum aw khalafahum hatta ya'ti amrullah wa hum zahirun 'ala an-nas. Terima kasih Allah. Ya, kata beliau senantiasa, ya, sekelompok daripada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummati. Umat ini adalah umat ijabah, umat saya. Umat yang menunaikan panggilan dan dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Ya. Mereka tersebut tetap qaimah, tetap ada dan eksis. Ya. La yadurruhum, tidak memudaratkan bagi mereka man khadarahum. Tidak memudaratkan bagi mereka orang-orang yang meninggalkan mereka, orang yang lain daripada mereka. Dan orang yang menyelisih mereka sampai datang keputusan Allah Taala berjamaah. Namun mereka tetap, ya, eksis dan ada menegakkan kebenaran di hadapan manusia. Ya, kemarin mulakan oleh Allah Taala. Ya, Imam Nawawi menjelaskan kepada kita tentang tafsir sarah daripada hadis ini. Ya, kata beliau kepada kita, wa amma hadhihi ta'ifatu faqala Bukhari. Kata beliau, adapun kelompok ini, Ta'ifatul Mansurah tadi, ya, Imam Bukhari mengatakan, ya, 30. Ya, 30. Nah,